Pada tahun ke-35 usianya Nabi Muhammad SAW, berarti kurang lebih setelah 10 tahun Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, terjadilah suatu peristiwa di mana Ka'bah yang memang selama ribuan tahun hanya terbangun dari batu-batu yang disusun dengan tanah liat, yang jika hujan deras, karena memang Ka'bah itu adalah adnal ard, bumi yang paling rendah, maka jika hujan 1 jam saja maka tergenanglah tempat tersebut, dan berkali-kali dalam sejarah bahwa Ka'bah runtuh. Termasuk juga di zaman Nabi Muhammad SAW pada saat berumur 35 tahun terjadilah banjir yang cukup besar, sehingga mengakibatkan kondisi rumah Allah Ka'bah itu sangat miris, sehingga orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy secara khusus, mereka setelah berembuk, mereka memutuskan ingin merenovasi atau ingin membangun Ka'bah atau menguatkan Ka'bah. Kalau tidak, maka Ka'bah tersebut akan pecah dan akan hancur. Dan mereka juga bersepakat bahwa pada pembangunan Ka'bah ini, tidak boleh uang yang digunakan untuk membangun Ka'bah itu berasalkan dari uang yang haram, dari uang kezaliman, dari uang zina, bahkan termasuk riba. Padahal kita tahu bersama bahwa kehidupan di zaman jahiliyah sebelum kenal Islam, orang-orang Quraisy, kehidupan mereka penuh dengan segala maksiat. Tidak ada maksiat dan tidak ada sesuatu yang dianggap itu bertentangan dengan agama Islam kecuali mereka telah lakukan. Tetapi luar biasanya adalah apa? Hati nurani mereka yang memang sesungguhnya begitulah orang-orang Quraisy asalnya, masih punya keyakinan bahwa Ka'bah itu rumah Allah yang sangat dimuliakan. Dan kemuliaan dan ihtiram yang ada pada diri mereka ini turun-temurun dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Setelah mereka sepakat bahwa uang yang ingin digunakan untuk merenovasi ulang rumah Allah Ka'bah ini tidak boleh dari uang haram, dari manapun berasal, dari transaksi riba, dari perampasan harta, kezaliman, perzinahan dan seterusnya. Setelah sepakat, maka mereka bermusyawarah bagaimana cara merobohkan Ka'bah tersebut. Kenapa? Karena mereka teringat kembali kisah 35 tahun, yaitu khusus menjelang Nabi Muhammad SAW dilahirkan, 50 hari sebelum Rasulullah dilahirkan, terjadi peristiwa yang dianggap peristiwa yang sangat besar yang tidak pernah terlupakan dalam benak dan hati nurani mereka. Yaitu apa? Peristiwa pasukan Abraham yang ingin menghancurkan Ka'bah. Sebelum mereka sampai kepada Ka'bah, Allah hancurkan, bahkan Allah kirim burung-burung ababil yang tidak tahu dari mana datangnya, membawa batu-batu yang terbakar dari api neraka dalam beberapa riwayat, sehingga dilempari kepada setiap dari pasukan mereka, dan mereka di bumi hanguskan, dihancurkan lulantah, jadikan seperti halnya dedaunan yang setelah dimamah oleh hewan-hewan ternak. Nah, kisah ini membuat semakin haibah terhadap Ka'bah, semakin ihtiram dan semakin hormat terhadap Ka'bah, sehingga mereka bingung bagaimana cara mengawalinya, bagaimana cara mengawali hal tersebut. Maka seorang tokoh yang bernama Al-Walid ibnul Mughirah, sebagaimana juga dalam riwayat Sirah Ibnu Hisham dari riwayat Ibnu Ishaq, Muhammad bin Ishaq, ulama dari kalangan sejarawan dan maghazi. Mereka mengatakan, atau dia Al-Walid tadi mengatakan,
aturiduna bihadmiha islah am isaah. Wahai orang-orang Quraisy, kita sudah sepakat Ka'bah sudah diambang kehancuran. Karena memang sudah tua umurnya, bertahun-tahun tidak ada yang berani mengutak-utik Ka'bah. Dan kondisinya sekarang sudah diambang kehancuran, batu-batunya sudah mulai lepas, tanahnya sudah retak. Kenapa? Akibat waktu yang begitu lama ditambah lagi baru terkena banjir yang cukup besar. Kalau kita tidak berani untuk menghancurkan, bagaimana cara merenovasi ulang? Dalam penghancuran Ka'bah ini, kalian menginginkan islah, pembangunan dan kebaikan Ka'bah, ataupun isa'ah, atau ingin menghinakan Ka'bah ini? Kalau mereka mengatakan, bal nuridul islah. Wahai Al-Walid, kami semua menginginkan kebaikan dan merenovasi ulang untuk memperbaiki Ka'bah ini. Maka Al-Walid mengatakan, fa innallaha la yuhlikul muslihin. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menghancurkan orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah akidah pada diri mereka, keyakinan kepada kesucian Ka'bah itu luar biasa. Tapi Al-Walid ini walaupun hidup di zaman jahiliyah, tapi dia punya pikiran yang lurus bahwa menghancurkan sesuatu tergantung niatnya. Kalau niatnya sebagaimana Abraha 35 tahun yang dahulu, jelas Allah akan murka dan Allah akan menghancurkan kita. Tapi jika keinginan kita untuk memperbaiki, untuk menjaga kehormatan Ka'bah itu, maka insya Allah Allah tidak akan pernah menghancurkan dan bermalukan kita semua. Tapi tetap saja nggak ada yang berani. Sehingga Al-Walid mengambil mikwalnya, semacam alat pemukul begitu. Mikwal itu seperti cangkul tapi untuk batu, ya, untuk batu yang ujungnya lancip yang terbuat dari besi. Maka dialah yang memulai menghancurkan satu persatu. Belum. Tapi orang-orang Quraisy satu pun tidak ada yang berani. Satu pun tidak ada yang berani untuk ikut-ikutan menghancurkan Ka'bah tersebut. Karena masih ada rasa takut dan haibah yang luar biasa pada diri mereka. Teringat kembali 35 tahun yang lalu. Dan bahkan mereka mengatakan, fa in usiba lam nahdim minha syai'a waradatna kama kanat. Seandainya, jadi mereka di malam hari nggak bisa tidur. Termasuk Al-Walid, jangan-jangan nanti malam datang azab kepada kita. Maka mereka nggak bisa tidur, jika mereka mengatakan kalau sampai pagi besok Walid dan kita penduduk Mekah nggak diazab oleh Allah sebagaimana azab yang Allah turunkan kepada Abraha, besok pagi kita ikut bersama Walid. Tapi kalau malam ini kita dihancurkan, sudah, kita nggak mau lagi. Tapi kalau datang musibah, datang azab bil khusus kepada Al-Walid, maka kita akan kembalikan semua batu-batu tanah yang dihancurkan oleh Al-Walid. Dan ternyata sampai pagi harinya tidak terjadi apa-apa. Kemudian satu persatu para kabilah pembesar Quraisy mulai ikut serta menghancurkan Ka'bah dengan tujuan ingin dibangun ulang. Baik. Kemudian setelah selesai penghancuran Ka'bah, ya, artinya merobohkan Ka'bah tersebut, maka dalam beberapa riwayat didatanglah ahli arsitek, yang dalam beberapa riwayat arsitek tersebut yang asalnya berkebangsaan dari Romawi yang bernama Bakum. Dialah yang mendesain ulang agar tetap sebagaimana Ka'bah yang sebelumnya. Dan mereka juga bersepakat ada satu tempat, satu benda yang tidak boleh diganti. Semua batu yang sudah lama, tanah yang sudah hancur boleh diganti. Dipilihkan setiap kabilah mencari ganti batu-batu yang paling terbaik yang mereka punya, yang mereka bisa dapatkan. Tapi yang satu benda yang nggak boleh diganti itu apa? Hajar Aswad. Dan Aswad ini pun menjadi salah satu sebab perselisihan dan pertikaian para pembesar Quraisy. Ketika semua hampir selesai, kita pembangunan Ka'bah hampir selesai, bahkan terjadi kurang lebih 4-5 hari terjadi perselisihan. Siapakah orang yang paling berhak untuk memindahkan Hajar Aswad ke tempat semula? Dan mereka menganggap setiap kabilah, setiap pembesarlah yang paling berhak. Bahkan hampir terjadi pertumpahan darah. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa orang yang memindahkan ini adalah orang yang dianggap mulia, orang yang dianggap terpandang, yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tiba-tiba muncullah Umayyah bin Mughirah
Umayyah bin Mughirah. Kalau tadi Al-Walid bin Mughirah, ini saudaranya. Umayyah bin Mughirah Al-Makhzumi. Tampil dan memberikan jalan keluar. Tampil dan memberikan jalan keluar. Tidak perlu kalian pusing-pusing. Tidak perlu kalian pusing. Supaya kalian ridho dan supaya kalian tenang, tidak terjadi pertumpahan darah. Tujuan kita toh baik, kenapa harus bertikai? Jadi gimana usulnya? Bagaimana usulnya wahai anaknya Al-Mughirah, yani Umayyah. Si Umayyah bin Mughirah Al-Makhzumi mengatakan, kita lihat saja siapa besok pagi yang datang duluan ke masjid ini, ke haram ini, dialah orang yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad dari tempat yang dipindahkan ke tempat semula. Dialah yang dianggap orang yang paling dipercaya dan dialah orang yang paling pantas untuk melakukan tugas yang sangat mulia tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memang menghendaki segala sesuatu itu dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah di balik itu semuanya. Ternyata siapa yang paling datang duluan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang melihat ternyata yang datang itu adalah Nabi Muhammad, mereka berbisik-bisik sama mereka, hadal amin. Inilah orang yang paling kita percaya. Sehingga semua setuju dan semua tidak ada yang menolak. Hadal amin Muhammad bin Abdullah. Semua orang sepakat. Allah tanamkan rasa kepercayaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau terkenal sebagai orang yang sangat jujur, orang yang sangat baik, orang yang sangat baik. Maka tampillah Nabi kita Muhammad SAW memberikan solusi bahkan yang terbaik dan terbijak, luar biasa. Inilah ciri orang yang luar biasa. Beliau tidak mengangkat batunya langsung dipindah. Ini kesempatan gua katanya. Supaya menunjukkan bahwa aku adalah orang yang paling berhak, orang paling mulia, tapi nggak dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tetap membesarkan hati para pembesar. Beliau tetap membesarkan hati para pembesar, tidak ingin menonjolkan dirinya. Dan ini dilihat, ditulis dalam sejarah. Bagaimana caranya? Bahkan beliau meminta kain yang besar, murabba, yang segi 4, kain yang besar, yang cukup tebal, sehingga bisa diletakkan Hajar Aswad. Diletakkan oleh Nabi Muhammad SAW ke atas kain segi 4 yang besar tersebut. Kemudian beliau meminta setiap pemuka bilah pegang pinggirannya. Semua mengikuti. Bayangkan semua mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW. Dan ini isyarat sesungguhnya. Ini isyarat dari Allah Ta'ala bahwa memang Nabi Muhammad kelak akan menjadi pemimpin manusia hebat. Taib. Setelah mereka memegang pinggir-pinggir dan ujung-ujung selendang atau kain yang bersegi 4 yang tebal tersebut, Nabi Muhammad mengatakan, jalan pelan-pelan sama-sama, letakkan di samping tempat Hajar Aswad. Setelah mereka bergerak pelan-pelan dan sama-sama, dan setelah sampai di pinggir Hajar Aswad, tempat Hajar Aswad, Nabi Muhammad sendiri yang mengangkat. Untuk apa? Biar tidak terjadi keributan. Tapi dalam hal ini luar biasa kebijaksanaan Nabi Muhammad yang menunjukkan orang yang sangat bijak dan orang yang sangat cerdas sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dalam peristiwa ini, dalam peristiwa pengangkatan batu, Nabi Muhammad juga menjadi catatan, beliau ikut serta dalam membangun Ka'bah. Beliau ikut menyertakan diri, tidak ketinggalan dalam peristiwa yang besar. Dalam peristiwa yang besar ini tidak hanya memanfaatkan tempat itu, tapi beliau juga memberikan sumbangsih dalam pembangunan Ka'bah tersebut. Ini catatan penting ini bagi kita semuanya. Ini catatan sangat penting. Ikut serta membangun rumah Allah, bukan hanya memakai rumah Allah. Ini catatan penting bagi kita semua dalam dakwah. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam peristiwa ini ada catatan dalam sejarah. Ada catatan dalam sejarah. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, "Lama buniyatil Ka'batu, dhahaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal Abbas yanqulanil hijarah." Saat kata Jabir bin Abdullah meriwayatkan, saat pembangunan Ka'bah sedang berlangsung, maka Nabi Muhammad SAW yang saat itu umurnya berapa? 35 tahun. 5 tahun sebelum diangkat Nabi dan Rasul. Beliau bersama pamannya Al-Abbas. Al-Abbas, keduanya ikut bahkan mengangkat dengan kedua tangan mereka batu-batu untuk pembangunan Ka'bah. Ketika Al-Abbas pamannya Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Muhammad pakai sarung. Jadi pakai sarung termasuk
perbuatan Rasul, bahkan dianggap sunnahnya Rasul. Walaupun itu jadi budaya yang itu ternyata dari semenjak dulu kala dari kalangan orang-orang Arab pakai sarung. Maka melihat pakai sarung, Al-Abbas mengatakan, wah ini bisa keserimpet kamu ya Muhammad. Dan kalau kamu pikul pikul batu di atas punggungmu, nanti kamu lecet. Maka angkat saja sarungmu, taruh di lehermu. Kata Al-Abbas, ij'al izaraka ala raqabatik. Ya Muhammad, angkat sarungmu, letakkan di lehermu di sini. Supaya apa? Ketika kamu mengangkat batu, kamu tidak akan lecet, tidak akan melukai pundakmu dan lehermu. Dan kamu pun jadi mudah jalannya. Dan kamu mudah jalannya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam hampir melakukan, tapi tiba-tiba beliau terjatuh tersungkur ke atas tanah dan matanya terbelalak ke langit. Dan tanpa disadari Rasulullah SAW mengatakan, izarik, aina izarik, arini izarik, di mana sarungku, di mana sarungku, ikat kembali kepada tempatku, ikat kembali sarungku, jangan sampai kelihatan auratku. Maka Al-Abbas langsung berdiri dan mengikat kembali sarungnya di tempatnya yang sebelumnya, sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih. Dan ini satu peristiwa yang luar biasa yang nanti kita akan sama-sama belajar dari kisah ini, luar biasa. Inilah di antara satu bukti keikutsertaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penjagaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan jauh sebelum Rasulullah dianggap menjadi nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan catatan dalam sejarah bahwa Ka'bah yang merupakan rumah Allah yang pertama. Inna awwala baitin budi'a fin nasi, inilah rumah Allah. Inilah rumah Allah yang pertama kali diletakkan oleh Allah di muka bumi ini. Yang dahulu kala sebelum Nabi Ibrahim hanya sebuah tumpukan, hanya sebuah pasir yang bertumpuk. Dalam kisah Sahih Bukhari, bagaimana kisah Ismail dan ibundanya yang dibawa dari Palestina ke tempat itu. Di situ disebutkan Sahih Bukhari, itu rumah Allah, itu Ka'bah, tapi belum dibangun. Itulah rumah Allah yang pertama. Itulah rumah Allah yang pertama. Dahulu ketika Allah memerintahkan Ibrahim untuk membangun asasnya, pondasinya, pondasinya cukup besar, cukup besar. Nah, ketika dalam peristiwa ini pembangunan kembali, renovasi kembali di zaman Quraisy, ketika Nabi Muhammad berumur 35 tahun, ternyata dana mereka tidak cukup. Dananya tidak cukup, sehingga pembangunan tidak sempurna. Dan wilayah yang tidak sempurna ini hari ini dikenal dengan Hijr atau Hatim, yang cuma diberikan tanda bulat, kayak semacam batas tembok bulat yang kurang lebih semeter lebih lah dikit. Itu Hatim, itu dulu juga termasuk Ka'bah sesuai dengan desain dan bangunan Ibrahim alaihissalam. Ini catatan juga. Sehingga Hatim dan Hijr, kalau kita sholat di dalamnya berarti sholat di dalam Ka'bah. Berarti sholat di dalam Ka'bah. Dan Rasulullah sendiri pernah sholat di dalam Ka'bahnya langsung. Itu yang pertama. Catatan yang kedua, dalam sejarah ini para sejarawan mengatakan bahwa dulu Ka'bah itu bentuknya tidak murabbak, tidak segi empat. Tidak segi empat, sehingga pojokannya itu hanya dua, yaitu rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Dari ini bentuknya kan seperti ini kurang lebihnya. Ini rukun Yamani, ini Hajar Aswad. Jadi dulu bentuknya mirip seperti huruf D kapital, huruf D besar. Makanya kita lihat kenapa Hatim itu Ka'bah yang dipondasikan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam itu kenapa bulat begini? Tidak murabbak, tidak kotak. Karena begitulah asal dari pembangunan yang diasaskan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Baik. Itu catatan dalam sejarah yang ditulis dalam sejarah dan juga dalam kitab-kitab hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian al-ibrah wal i'tibar. Ibrah dan catatan sejarah dan pelajaran penting dalam hal ini. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan segala hal
sesungguhnya untuk memuluskan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kejadian ini bukan kejadian tanpa sebab. Itu semua skenario-nya adalah siapa? Allah. Sutradaranya adalah Allahu Rabbul Izzah jalla jalaluhu. Untuk memberikan jalan yang mulus kepada Nabi Muhammad, karena 5 tahun ke depan Nabi Muhammad akan diangkat jadi nabi dan rasul. Dari semenjak itu Rasulullah diangkat namanya, dipuji dan dipuji oleh seluruh pembesar Quraisy dan masyarakat Mekah secara khususnya. Dipercaya dan orang setuju dalam urusan begini, semua setuju. Dia semua setuju. Dan ini persiapan dari Allah sesungguhnya orang yang seperti ini. Dia makanya kalau ada ketika Rasulullah menjadi nabi dan rasul mendakwahkan Islamnya kepada umat tidak menerima, berarti mereka bukan karena tidak tahu siapa Nabi Muhammad, tapi karena memang ada faktor lain sehingga tidak menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah sekilas tadi yang detailnya bisa dilihat pada kitab masing-masing yang bawa kitab, ada beberapa pelajaran yang penting yang tadi disebutkan. Yang pertama, bahwa sesungguhnya kejadian ini sutradaranya, skenario-nya adalah Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Untuk memuluskan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum mendapat amanah dari Rabbul Izzah jalla jalaluhu, tidak ada seorang pun di kota Nabi Muhammad dibesarkan dan dilahirkan, jadi semua suka dan percaya. Ini satu jalan yang mulus dari Allah agar memperkecil kemungkinan orang-orang menolak dan tidak percaya dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang sudah terpaya? Orang terpercaya. Hari ini kalau orang yang memang si fulan sekarang menjadi syekh kabir, orang akan tahu, oh memang dari kecil sudah kelihatan dia. Banyak begitu kan? Tapi bayangkan kalau ada orang yang tiba-tiba hijrah, yang dulunya hidup dalam kehidupan yang kelam. Kelam artinya enggak gelap-gelapan terus, enggak. Artinya perbuatannya tidak baik. Segala kezaliman, segala maksiat dilakukan. Maka tiba-tiba dia taubat. Orang bertanya, masa sih? Emang dia kenapa dia? Emang kemasukan jin apa sampai jadi begitu sekarang bentuk? Ini pertanyaan-pertanyaan. Sehingga apa? Banyak orang yang tidak percaya, bahkan banyak orang yang ragu dengan perubahan itu terjadi. Dan Nabi Muhammad tidak seperti itu. Dia sifatnya yang paling mulia, akhlaknya paling mulia, dan orang yang sangat terpercaya. Kemudian yang kedua, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah pernyataan dari orang-orang jahiliyah dari zaman Quraisy, di mana mereka semua bersepakat, dalam pembangunan Ka'bah ini, dalam pembangunan Ka'bah ini tidak boleh diambil dari harta yang haram. Jadi harta yang haram, baik dari transaksi riba, baik dari merampok, korupsi dan seterusnya. Mereka sepakat. Artinya sesungguhnya orang yang tidak kenal agama pun faham bahwa untuk perjuangan Islam, untuk membangun masjid harus uang yang halal. Kenapa? Mereka juga tahu kalaupun uang yang haram itu dibantu untuk masjid, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan amalnya, amal dia sendiri enggak diterima, doanya pun enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas. Dan sangat ironis sekali kalau hari ini banyak orang yang penting kan dibangun masjid. Uang dari mana mah enggak peduli. Hari ini kita kalah dengan orang-orang jahiliyah. Jadi mereka mengatakan lebih baik enggak selesai pembangunan daripada dibangun dari hasil uang yang tidak jelas. Ini luar biasa. Ini pelajaran yang luar biasa. Dan berarti mereka meyakini memang perbuatan zalim itu tidak baik, riba itu tidak baik pada mereka pelakunya juga sesungguhnya. Tapi mereka sadar dengan sesadar-sadarnya. Hari ini kita sedih dan aneh melihat orang yang kita tahu semua dari hasil kerja yang haram dengan bangganya. Dikatakan kalau hari pas menjelang Ramadan dikatakan bagi-bagi rezeki. Bagi-bagi rezeki kepada pesantren, ke yatim piatu, ke masjid. Padahal hasilnya nggak jelas-jelas dari yang haram. Dan anehnya kita senang pula terimanya. Kita pun senang selfie, soalnya artis ini yang ngasih. Padahal kita dari mana uangnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara singkat dalam pemugaran Ka'bah atau renovasi pembangunan kembali Ka'bah ini,
dalam sejarah yang tercatat 4 kali terjadi pemugaran dan pembangunan. Yang sisanya ikhtilaful ulama. Tapi yang hampir disepakati oleh ulama kurang lebih ada 4 kali pembangunan Ka'bah. Yang pertama, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran dan hadis, yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk membangun, merenovasi ulang Ka'bah atau membangun pertama kali adalah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihi salatu wassalam. Di mana ada beberapa riwayat, termasuk riwayat yang dinukilkan oleh Imam Zarqasi dari Tarikh Mekkah Az-Zarqani, bahwa di zaman Ibrahim alaihissalatu wassalam pembangunan Ka'bah itu tinggi Ka'bah itu, riwayat yang pertama 7 dira', 7 hasta tingginya Ka'bah. Kalau 1 hasta itu setengah meter, berarti berapa tuh? 3,5 meter. Ada riwayat 9, jadi 9. Tapi ulama mengatakan kemungkinan besar yang lebih cenderung benarnya adalah 9 hasta tingginya. Kemudian panjangnya dalam riwayat ini di zaman pembangunan Nabi Ibrahim adalah watuluhu fil ardi salasina dira'an, 30 dira'. Jadi panjangnya 30 dira', jadi kurang lebih 15 meter. Sedangkan luasnya katanya kurang lebih isnaini wa ishrina dira'an, jadi 22 dira'. Jadi 22, jadi kurang lebih 11 meter yang belum kernya begitu. Jadi kurang lebih, jadi panjangnya 15, belum kernya, totalnya kurang lebih 11-an. Itu menurut sebagian riwayat. Inilah asas pembangunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian pembangunan yang kedua, renovasi, ini jatuhnya renovasi, adalah yang sedang kita bicarakan di zaman Quraisy. Di zaman Quraisy yang ternyata di zaman Quraisy ini kalau panjangnya dan luasnya memang sedikit berkurang. Tapi ada beberapa riwayat bahwa di zaman Nabi Ibrahim belum ada saqaf. Jadi Ka'bah itu tidak ada tidak ada atapnya. Sehingga banyak terjadi sering pencurian barang-barang berharga untuk Ka'bah dicuri oleh orang yang jahil dan orang-orang yang muda. Nah, di zaman Quraisy dikasih saqaf, penutup. Diberikan saqaf atau penutup dengan beberapa tiang, dengan beberapa tiang yang diletakkan oleh orang-orang Quraisy untuk penguat daripada atap tersebut. Kemudian yang ketiga, pembangunan yang ketiga secara singkat, pemugaran atau renovasi ulang itu saat Ka'bah itu terbakar di zaman pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Saat peperangan tersebut, karena walinya ini Abdullah bin Zubair, cucunya Abu Bakar Siddiq, karena ibunya Asma binti Abi Bakar. Nah, anaknya beliau ini, cucunya Abu Bakar, beliau melawan kezaliman, melawan pemerintahan di zaman Yazid bin Muawiyah. Sehingga dikirimlah pasukan yang dipimpin oleh seorang gubernur Baghdad yang sangat kejam. Ini Hajjaj bin Yusuf. Dan dilemparkanlah manjanik, semacam bom zaman sekarang, maka terbakarlah Ka'bah tersebut. Belum terbakar. Kemudian di zaman itu kemudian Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, beliau ingin membangun kembali. Dan sebelum beliau membangun kembali, beliau teringat hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dari bibinya berarti, karena Asma saudari dari Aisyah. Beliau mendengar hadis yang diriwayatkan langsung oleh bibinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Lawala hadatsu qaumaki bi kufri lanaqadtul bait summa labanaituhu ala asasi Ibrahim alaihi salatu wasallam fa inna Quraisyan inqasarat bina'uhu." Hadis sahih. Dalam riwayat hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim dan lain sebagainya. Nah, sebelum pembangunan yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair ini, belum mendengar hadis tersebut dari Aisyah, di mana Rasulullah mengatakan, berandai-andai wahai Aisyah, ini setelah Fathul Mekah kurang lebihnya, seandainya aku tidak takut fitnah karena kaummu yang di wilayah Mekah ini baru masuk Islam, karena baru dukhul ke Islam ba'da Fathul Mekah, maka aku sangat berkeinginan ku hancurkan nih Ka'bah.
kuratakan dengan tanah kembali. Kemudian kubangun kembali ini Ka'bah sebagaimana pondasi yang dibuat oleh kakekku Ibrahim dan Ismail alaihi salatu wassalam. Ini yang sering sampaikan bahwa kadang-kadang yang utama itu terkalahkan demi untuk menjaga persatuan umat. Ini diantara dalilnya nih. Demi persatuan umat, selagi tidak melanggar agama, nggak apa-apa kita utamakan. Yang afdal ditinggalkan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Mengedepankan persatuan, meninggalkan sesuatu yang dianggap afdal. Nah, tetapi Abdullah bin Zubair ingin mewujudkan impian Rasul itu. Abdullah bin Zubair ingin mewujudkan impian Nabi Muhammad SAW. Maka beliau membangun kembali, Ka'bah tersebut. Sebagaimana asas di zaman Ibrahim, beliau mencari pondasinya itu dan dibangun sebagaimana di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian yang terjadi kemudian adalah apa? Yang terjadi kemudian bahwa kemudian terjadi peperangan ulang. Terjadi peperangan ulang di Mekah, di Mekah dan Abdullah bin Zubair terbunuh sebagai syahid sebagaimana riwayat Muslim dan lain sebagainya. Bahwa Abdullah bin Zubair terbunuh. Abdullah bin Zubair terbunuh dan Ka'bah juga sempat rusak kembali. Maka dilaporkan kepada raja ingin dibangun sebagaimana di zaman Quraisy, sebagaimana di zaman Nabi Muhammad SAW, dan oleh pimpinan termasuk dari bisikan si Hajjaj ini kepada raja yang sudah berganti Abdul Malik bin Marwan, bahwa si Abdullah bin Zubair, dia hanya membuat sesuka hatinya. Padahal Ka'bah sudah dibuat kembali, sudah dihancurkan dan sudah dibangun sebagaimana zaman Quraisy. Baru terdengar berita setelah itu bahwa apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair itu benar. Kenapa? Karena merujuk pada hadis Aisyah. Maka raja ini menyesal. Menyesal dan ingin dihancurkan kembali rumah Allah tersebut, ingin dikembalikan sebagaimana yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair. Kenapa? Karena Abdullah bin Zubair mewujudkan impian dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian tidak terjadilah hal tersebut. Bahkan di zaman raja berikutnya, yaitu Harun Rashid, ingin juga mewujudkan impian tersebut, ingin dikembalikan di zaman Abdullah bin Zubair. Tapi sebelum beliau melakukan, beliau raja yang sangat bijak, yang alim, dia sok pintar dalam urusan agama. Beliau kirim surat bertanya kepada muftinya umat Islam di zaman itu, yakni Al-Imam Malik bin Anas, Imam Malik rahmatullah alaih. Keinginannya itu disampaikan kepada Imam Malik. Maka Imam Malik mengatakan dan menjawab dengan tegas, "Unsirukallahu ya Amirul Mukminin, la tajal hadal bait mal'aban lil muluk ba'daka. La yusha'a ahadu minhum ayughayyiruhu illa ghayyaru." Subhanallah. Maka Imam Malik dengan keras mengatakan, "Demi Allah, wahai pemimpin orang-orang mukmin, janganlah kalian jadikan rumah Allah ini sebagai bahan permainan para raja-raja. Jika ingin dibangun, dibangun. Ingin dihancurkan, dihancurkan. Ingin dirubah saat itu juga. Sehingga tadhhabab haibatu min qulubil mu'minin." Sehingga memunculkan hilangnya haibah, penghormatan, takdim kepada rumah Allah tersebut. Jangan kau lakukan. Kata Imam Malik, jangan kau lakukan. Maka dengan fatwa ulama tersebut yang dijadikan sebagai pemimpin ulama di zaman itu, maka pemimpin yang paling ditakuti di zaman itu di seluruh dunia ikut tunduk dan patuh kepada nasihat Malik bin Anas. Sehingga hari ini yang kita lihat, itulah yang asas yang dibangun di zaman Quraisy. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berarti pembangunan kita hari ini, kondisi Ka'bah hari ini adalah kondisi yang dibangun oleh Hajjaj bin Yusuf. Setelah dihancurkan olehnya, pembangunannya dibangun oleh siapa? Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu ajma'in, sehingga hari ini. Sedangkan yang kelima dan seterusnya itu terjadi ikhtilaf di antara para alim ulama tentang tentang terjadinya perubahan
tersebut. Tapi ada riwayat-riwayat mengenai hal tersebut. Hal itu yang disepakati oleh ulama. Sedangkan riwayat yang lainnya ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Jadi ala kulli hal itulah proses sejarah terjadinya atau perubahan Ka'bah sampai hari ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah, masih ada beberapa hal penting ya terkait mengenai pelajaran dan hikmah dan isyarat-isyarat pada kisah ini, tapi insyaallah taala kita akan bahas dan kita akan sambung, kita akan sempurnakan insyaallah pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu